Bab 156. Ada penyesalan baru yang dinamanya masa muda. Ciuman yang mendadak. Louis Lu mematung. Sally Liu juga mematung. Setelah tersadar dari lamunan, ia buru-buru mengeluarkan ponsel untuk menjepret. Menyimpan bukti tepat waktu. Siapa suruh Kak Hailey mengocehku setiap hari? Akhirnya ada orang membantuku kali ini. Hehe. Cela Wang melepaskan Louis Lu. Lalu menatap bangga ke arah Enrico Qi dan berujar. Sekarang kamu percaya, kan? Cela. Kamu tidak harus seperti ini. Enrico Qi menggelengkan kepalanya. Tentu saja ia bisa melihat Cela Wang sengaja membuatnya marah. Orang gila di sebelah yang mengaku dirinya sebagai Kaisar Dewa Louis sama sekali adalah pembantu. Meskipun seperti itu, ketika Enrico Qi melihat keduanya berciuman, tatapan dingin tetap melintas sekilas di kedua netranya. Namun ia sudah menyembunyikannya sekarang. Aku tahu kamu masih menyalahkanku karena masalah itu. Sebenarnya aku dan Melinda Zhou itu adalah salah paham. Melinda Zhou adalah orang yang merebut Enrico Qi saat itu. Sahabat Cela Wang. Hanya mendengar Enrico Qi lanjut berujar. Saat itu aku mengejarmu. Tidak mendapat balasanmu. Melinda Zhou yang memberitahu kepadaku. Kamu sama sekali tidak tertarik padaku. Oleh karena itu aku memilih untuk menyerah. Aku juga baru mengetahui masalah ini ketika putus dengan Melinda Zhou. Salah paham. Hehe. Cela Wang merasakan sakit di hatinya. Kemudian tersenyum sinis dan berujar. Hanya karena kesalahpahaman seperti itu, kamu langsung menjalin hubungan kekasih dengan sahabatku. Apakah menurutmu hal seperti ini sangat normal? Pada saat itu, aku benar-benar mengira kamu tidak tertarik padaku. Bertahan juga sia-sia. Ditambah Melinda Zhou datang untuk menghiburku setiap hari. Tapi sekarang aku sudah sadar. Kehilanganmu adalah penyesalan terbesar dalam hidupku. Oleh karena itu aku menemukanmu hari ini hanya untuk menebus penyesalan ini. Cela, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Enrico Qi menatap ke arah Cela Wang dengan penuh harap. Cela Wang terdiam. Ternyata semua yang terjadi saat itu disebabkan oleh Melinda Zhou. Namun yang sudah dilewatkan, apakah bisa mengulanginya lagi? Cela Wang terus terdiam. Cukup lama baru menarik napas dalam-dalam dan berujar. Terima kasih telah mengatakan yang sebenarnya. Tapi semuanya sudah menjadi masa lalu. Kita harus melihat ke depan. Dan bukan mengenang masa lalu. Kan? Semua orang memiliki banyak atau sedikit penyesalan di masa mudanya. Justru karena penyesalan inilah membuat masa muda memiliki nilai yang patut diingat. Hal yang sudah hilang, dilewatkan, dan menjadi masa lalu, seharusnya diletakkan dalam hati dan mengenangnya secara perlahan-lahan. Memaksa untuk menebus hanya akan merusak keindahan ini dan menjadi hancur pada akhir. Cela Wang sudah terima masalah ini dengan lapang dada. Namun Enrico Qi justru tidak terima dan berujar. Cela, sebenarnya kita bisa ulang dari awal. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Jika kamu terus mengatakannya, hanya akan membuat ingatanku terhadap kenangan-kenangan masa muda menjadi semakin buruk. Dan kesanku terhadapmu juga hanya akan semakin buruk. Tidak menunggu Enrico Qi usai berujar, Cela Wang bangkit dari tempat duduk dan menarik Louis Lu pergi. Sally Liu yang tengah menguping duduk tidak jauh dari sana menghela napas. Dek Cela memang sudah dewasa. Ini adalah cara paling tepat untuk menyelesaikan masalah. Tidak menghindar dan juga bernostalgia. Dua orang duduk bersama dan membicarakan masalah secara jelas. Biarkan semua masalah ini berlalu. Ini disebut dewasa. Berharap orang bermarga Qi ini bisa sedikit dewasa. Jikalau tidak, hehe. Aku sekarang adalah seorang kultivator. Sally Liu melirik ke arah Enrico Qi.
lalu bangkit dari tempat duduk mengikuti Louis Lu keluar dari kedai kopi. Tidak lama kemudian, pria parubaya itu masuk. Tatapan dingin memancar di kedua netra Enrico Ki dan berujar, "Paman Mingo, bantu aku menyingkirkan bocah itu." Celawang sudah terima masa lalu dengan lapang dada. Namun Enrico Ki tidak terima. Terutama ketika ia melihat Celawang lagi hari ini. Ia masih begitu cantik dan menawan. Dirinya seperti kembali ke masa kuliah. Hari ketika ia pertama kali bertemu dengan Celawang. Perasaan berdebar seperti ini. Benar-benar sudah sangat lama tidak merasakannya. Oleh karena itu tidak peduli Louis Lu adalah kekasihnya atau bukan. Selama ia mencium Celawang, ia harus membayar atas hal ini. Enrico Ki tidak ingin meninggalkan sumber bahaya untuk diri sendiri. Mendengar kata-kata Enrico Ki, pria parubaya bernama Paman Mingo ini mengerutkan kening dan berujar, "Tuan, jangan lupa tujuan kita datang ke kota Jiang. Tentu saja aku ingat. Bukankah mengundang dokter ajaib untuk mengobati kakek? Selama kita mampu membuka harga, tidak perlu takut tidak bisa mengundangnya kemari." Melihat mimik wajah pria parubaya ini tetap terlihat serius, Enrico Ki hanya bisa berujar, "Baik, aku tahu Paman Mingo. Masalah utama lebih penting. Setelah kita mencari dokter ajaib itu dan menyelesaikan masalah, aku baru mencari bocah itu. Seperti ini, boleh kan?" Paman Mingo baru menganggukkan kepalanya. Enrico Ki bertanya, "Ngomong-ngomong, di mana dokter ajaib itu?" "Klinik Xinglin." "Klinik Xinglin. Semoga ia benar-benar luar biasa sesuai legenda. Jika tidak, kita pergi sejauh ini tanpa hasil. Aku akan menghancurkan kliniknya. Tuan, aku harus mengingatkanmu. Kali ini kita datang mengundang orang untuk melakukan sesuatu. Aku tahu, aku akan hati-hati." Enrico Ki berujar dengan kesal. Hatinya justru tidak peduli. Seperti apa yang ia katakan sebelumnya. Selama mampu membuka harga, tidak perlu takut tidak bisa mengundangnya kemari. Melihat ia yang seperti itu, Paman Mingo menggelengkan kepalanya. Namun juga tidak melontarkan apa-apa. Dan tidak lama kemudian dua orang datang ke klinik Xinglin. Melihat seorang pria tua tengah duduk di dalam mengecek pasien, Enrico Ki langsung melangkah maju dan berujar, "Apakah kamu adalah dokter ajaib yang belakangan ini sedang terkenal di kota Jiang?" Agus Yu mematung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berujar, "Bukan aku, tapi guruku." "Kalau begitu, biarkan ia cepat keluar," ujar Enrico Ki. Tatapan tidak senang langsung muncul di antara alis Agus Yu. Benar-benar karena nada pemuda ini terlalu keras. Sama sekali tidak memiliki sikap memohon. Oleh karena itu nada bicaranya berubah sedikit dingin. "Guru tidak ada. Kalian bisa kembali lagi di lain hari." "Apa sikapmu ini? Ia tidak ada. Apakah kamu tidak bisa meneleponnya?" Enrico Ki langsung mengerutkan kening. Hendak akan bicara, Paman Mingo buru-buru menghentikannya. Dan berujar dengan sopan kepada Agus Yu, "Tuan, maaf merepotkanmu untuk hubungi guru kamu. Kita benar-benar ada keperluan mendesak dan butuh bantuan dokter ajaib." Baru pada saat itulah mimik wajah Agus Yu berubah sedikit membaik dan berujar, "Aku akan coba menghubunginya." Menghubungi nomor telepon Louis Lu dan melakukan percakapan singkat. Agus Yu menatap ke arah mereka berdua dan berujar, "Guruku sedang sibuk. Kalian beritahu penyakit apa dulu kepadaku. Jika buru-buru, ia akan segera datang. Jika tidak buru-buru, tunggu sebentar. Atau biarkan aku periksa terlebih dahulu." "Tunggu. Dokter ajaib macam apa ini? Terlalu sombong. Katakan padanya, berapa banyak uang yang ia inginkan. Kita bisa berikan kepadanya. Dan biarkan ia datang ke sini secepatnya." Enrico Ki tidak bisa berujar apa-apa.
Ternyata suaranya kebetulan masuk ke dalam ponsel Agus Yud. Setelah hening sejenak di seberang sana, terdengar suara Louis Lu berujar. Katakan pada mereka aku tidak punya waktu. Biarkan mereka tidak perlu menunggu. Bersambung.